menaklukkan kota Mekah. Begitu juga wal wufud, akan menceritakan beberapa tamu ataupun beberapa gelombang yang datang kepada Nabi SAW daripada gobilah-gobilah. Sampai setelah selesai daripada keluarga Nabi SAW dari Sayyidah Khadijah, Sayyidah Zainab, Ruqayyah, wa Ummi Kulthum, sekarang masuk di antara sahabat. Kenapa daripada tidak ditutup oleh Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, wa Ummu Kulthum, tidak ada Fatimah, dikarenakan manaqibnya ataupun sejarah tentang Sayyidah Fatimah itu bertebaran di mana-mana. Bisa ditemukan di kitab apapun, semuanya menceritakan tentang Sayyidah Fatimah. Berbeda halnya dengan 3 putri yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahibun nabiyyun fil ghar, adalah mendapatkan keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Yang pertama adalah firman-Nya Allah yang bertujuan terhadapnya. Idz qala li sahibihi la tahzan. Ya, ini dalam Al-Qur'an diabadikan. Ketika Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar kepanikan di dalam gua akan kejaran musuh-musuh daripada kafir Quraisy yang menjadikan imbalan setiap orang yang bisa membawa kepala Muhammad dan kepala Abu Bakar akan mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Sayyidina Abu Bakar bukan khawatir kepada dirinya, bukan kepalanya yang akan dibawa ke kota Mekah pulang, namun yang membuat beliau khawatir adalah kepala Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir dan ketakutan, maka Allah abadikan ucapan Nabi untuk menghibur Sayyidina Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Fil ghar wa awalul khulafa'ur rasyidin, dan khalifah yang pertama daripada yang meneruskan daripada kepengurusan daripada maslahatul muslimin. Ini khulafa'ur rasyidin, bukan meneruskan Nabi SAW. Jadi ya, bukan meneruskan kenabian. Ya, berbeda dengan beberapa orang yang meyakini kalau seandainya khalifah rasyidin adalah meneruskan kenabian, lah. Ya, namun meneruskan kemaslahatan yang sudah dibangun oleh Nabi. Ini khulafa'ur rasyidin. Ismuhu wa nasabuhu, namanya Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah. Namanya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Ini masuk ke Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, nyambung kepada Nabi SAW. Di kakeknya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8. Ya, ke-8 bersambung nasabnya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW, dengan Gobilah At-Taimi ataupun At-Tamimi. Kalau kita sekarang dengar ada Gobilah At-Tamimi, itu satu Gobilah dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan ayahnya lebih dikenal dengan Abi Quhafah, padahal nama aslinya Utsman. Ya, seperti nanti yang bakalan masuk Islam di tahun Amul Fatah, penaklukan Islam adalah ayahnya Sayyidina Abu Bakar sendiri. Ya, Abi Quhafah. Sampai Nabi SAW itu waktu datang ke kota Mekah di tahun ke-8 waktu menaklukkan kota Mekah, akhirnya yang pertama Rasulullah tanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar adalah di mana orang tuamu? Ya, dalam keadaan ayahnya ini sudah berambut putih semuanya, tanpa tersisa warna hitam sedikit pun dari Abi Quhafah. Ya, akhirnya Rasulullah SAW dengan perilaku ataupun akhlak yang bagus tidak mau orang tua yang datang kepada Nabi, tapi Nabi yang pengen datang kepada orang tua, walaupun memiliki jabatan sebagai Nabi. Kadang-kadang kan kalau orang zaman sekarang baru jadi ustadz, kadang-kadang sudah beda pandangan sama orang tua. Ya, ini orang sudah didengar bahwasanya Abi Quhafah ini pengen masuk Islam dalam keadaan sudah tua, jalan sudah susah. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah, biarkan aku yang datang kepada Abi Quhafah untuk mengislamkannya. Bukan Abi Quhafah datang kepada Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap berat. Ya, kalau seandainya harus Nabi yang mendatangi keislamannya Abi Quhafah, dimanapun adalah apa?
orang yang hendak Islam mendatangi, bukan yang mengislamkan harus datang. Sehingga apa? Sayyidina Abu Bakar sendiri datang ke rumahnya, menggendong ayahnya, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Abi Quhafah, tolong Islamkan. Ya, Nabi SAW memakai akhlak, dan Sayyidina Abu Bakar ketika melihat akhlak Abu Bakar yang dilihatkan oleh Nabi, maka apa? Menjadikan, mendorong Sayyidina Abu Bakar itu lebih berakhlak lagi. Ya, ibda' binafsik. Ini mulai dari dirimu. Kalau kau ingin disopani orang, kalau kau ingin disegani orang, hargai orang, kau juga akan dihargai. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar. Wiladatuhu, Abi Quhafah adalah ayahnya. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, la Islamu Abi Thalib ahabbu ilayya min Islami Abi Quhafah. Keislamannya Abu Thalib itu lebih saya sukai daripada keislaman ayah saya sendiri. Ya, la Islamu Abi Thalib ahabbu ilayya min Islami Abi Quhafah. Wiladatuhu ulida radhiyallahu anhu ba'da hadisatil fil bisanatin wa sittata ashhur. Sayyidina Abu Bakar ini lahir di tahun gajah, kedua tahun setelah kejadian tahun gajah. Berbeda dengan Nabi SAW. Kalau Rasulullah lahir kapan? 40 hari setelah tahun gajah, setelah kejadian Abraha. Ya, setelah kejadian Abraha 40 hari kemudian Nabi SAW lahir. Kalau Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 6 bulan. Berarti perbedaan umurnya Nabi itu dengan Sayyidina Abu Bakar bisa berbeda 2 tahun 10 hari. Ya, lebih tua siapa? Lebih tua Nabi. Ya, berarti perbandingan umurnya antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar adalah 2 tahun 10 hari. Lebih tua Nabi. Berarti Nabi lebih tua 2 tahun dari Sayyidina Abu Bakar. Min manaqibihi wa fadailihi, daripada keutamaan dan fadailnya Sayyidina Abu Bakar. Manaqibnya Sayyidina Abu Bakar sangatlah banyak. Yu'saru hasruha, sangat sulit kalau seandainya diperincikan satu-satu dari keutamaan setiap keutamaannya beliau. Tetapi kata beliau di sini, walakinna nusiruhuna ila tarafil yasirin minha. Tapi saya akan menyebutkan beberapa saja daripada keutamaan Sayyidina Abu Bakar dari yang banyak tersebut. Yang pertama, keutamaan Sayyidina Abu Bakar, beliau termasuk ahadul mubasyirin bil jannah, termasuk kelompok orang yang sudah mendapatkan kabar gembira masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Sayyidina Abu Bakar pasti dalam surga. Wa Umar fil jannah, Sayyidina Umar di surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman juga dalam surga. Wa Ali fil jannah, Ali juga dalam surga. Wa Talha fil jannah, begitu juga Sayyidina Talha. Wa Zubair fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini 10 sahabat ini adalah mubasyirina bil jannah, yang harus hafal. Ya, siapa 10 orang yang sudah mendapatkan kabar gembira dari Nabi dari kalangan sahabat yang bakalan masuk surga. Semua sahabat itu bakalan masuk surga. Tapi berbeda dengan tempat ini. Ruangan ini VIP. Kalau kita bilang ya, mereka sudah dapat langsung jaminan ataupun diskon besar dari Nabi SAW kalau seandainya mereka bakalan masuk surga. Kalau sisanya bakalan masuk surga. Tapi kalau untuk mereka adalah penguatan. Ya, seperti kita misalnya ingin mengadakan perjalanan ke satu acara, misalnya ke Jakarta, Syekh Abu Bakar misalnya, semua santri harus ikut, ya. Tapi di sisi lain, Anda sendiri menunjuk beberapa orang, 10 orang harus ikut. Ini yang 10 orang ini harus ikut, Anda nggak mau tahu. Jangan sampai nggak ada alasan nggak ikut. Sehingga apa? 10 orang ini mendapatkan kekuatan pembicaraan untuk ikut. Betul. Mau nggak ada toleransi lain harus ikut. Begitu juga dengan 10 orang ini. Dari semua sahabat yang bakalan masuk surga, 10 orang ini yang lebih pasti bakalan masuk surga. Ya. Terus kedua daripada manaqibnya Sayyidina Abu Bakar adalah annahu min ahabbin nas ila qalbi Rasulillah. Beliau ini adalah orang yang paling dicintai sama Rasulullah. Ya. Yushhadu lidzalika ma ja'a an Amr.
Sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Sayyidina Amr bin As. Amr bin As ini pernah ba'atha di Nabi, pernah disuruh perang. Pas perang alhamdulillah menang. Ya, akhirnya besar hati tuh, bawa ke hadapan Nabi SAW dengan membawa kemenangan peperangan. Ya, kalau kita ini disuruh sama guru ataupun sama ustadz, sama orang tua, alhamdulillah yang disuruh itu terlaksanakan dengan bagus. Otomatis kita pengen dapat pujian dari guru, dari orang yang di atasnya kita. Begitu juga dengan Amr bin As. Ketika Amr bin As memimpin satu peperangan dan alhamdulillah peperangan tersebut menang di tangan Sayyidina Amr bin As. Akhirnya apa? Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik. Ya Rasulullah, kalau boleh tahu, mancing. Kalau kita bilang mancing. Mancing. Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, kalau boleh tahu, orang yang paling kau sukai di muka bumi ini siapa sih? Tahu kan jawabannya siapa yang diinginkan oleh Amr bin As? Ya ini gitu. Itu Amr bin As berharap Rasulullah mengatakan dengan bangganya Sayyidina Amr bin As pulang dengan kemenangan, Rasulullah akan mengatakan orang yang paling aku cintai kamu, wahai Amr. Tapi ternyata berbeda halnya sesuai yang diinginkan oleh Amr bin As. Ternyata Rasulullah bukan menjawab Amr bin As. Rasulullah bangga dengan kemenangan yang dibawa oleh Amr bin As. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Wa ma turidu ila dzalik. Maksud kau bertanya itu apa? Itu. Maksud kamu bertanya apa? Rasulullah mengetahui kalau Sayyidina Amr bin As ini ingin mendapatkan pujian. Ya, orang Arab itu nggak bisa dipungkiri kalau mereka ini yuhibbul fakhr, suka dipuji. Ya, wa ana habibullah wala fakhr wa ana sayyid wala di adam wala fakhr. Ini Rasulullah. Ya, biasa orang Arab senang dibangga-banggakan, senang diangkat-angkat. Akhirnya apa? Rasulullah bertanya, kamu bertanya demikian wahai Amr, apa yang kau inginkan? Akhirnya Sayyidina Amr menutup lagi yang dia maksud dalam hatinya, sehingga beliau mengatakan, la ya Rasulullah, uridu an a'lam dzaka. Aku cuma pengen tahu doang ya Rasulullah, enggak pernah lebih. Saya pengen tahu siapa orang yang paling kau cintai. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, gala Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Oh, ini ada kesempatan kedua nih, pertanyaan kedua. Itu kan perempuan. Yang saya maksud adalah laki-laki. Dia pengen bertanya laki-laki ya Rasulullah, yang saya maksud bukan kalangan perempuan. Pengen maksud jawabannya engkau wahai Amr. Itu dia berharap engkau wahai Amr. Tapi ternyata qultu inna ma'ani minar rijal ya Rasulullah. Yang aku maksud, yang aku tanyakan bukan kalangan perempuan, tapi yang aku tanyakan kalangan laki-laki wahai Rasulullah. Ya, mancing Rasulullah supaya terdengar ucapan kalau aku cinta sama kamu wahai Amr. Ya, orang yang paling aku cintai dari perempuan Sayyidah Aisyah dan dari laki-laki Amr bin As. Ini begitu. Wa minar rijal ya Rasulullah. Dari kalangan laki-laki siapa? Kata Rasulullah, abuha. Ayahnya yang aku paling sukai. Sudah, sakata Amr. Sayyidina Amr diam sudah. Sekakmat sudah sama Nabi SAW. Dari perempuan Sayyidah Aisyah, dari laki-laki ayahnya itu Sayyidina Abu Bakar. Wa nahika bihadhil manqabah. Sudah cukup dengan hadis ini bahwa Sayyidina Abu Bakar ini memiliki kecintaan di sisi Nabi SAW. Fi gadriha min manqabatin ta'lu ala kulli al-fadha'il wal manaqibi. Ya, cukup, nggak bakalan lagi ada kemuliaan di atas muka bumi melebihi kemuliaan seseorang yang sudah dapat cintanya langsung dari Nabi. Dan yang mengungkapkan ini bukan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah yang mengungkapkan. Kamu mengungkapin cinta sama orang, bagus. Tapi kalau orang yang kamu cintai itu mengungkapkan cinta juga sebelum kamu mengungkapkan, itu lebih bagus. Sayyidina Abu Bakar ini cinta sama Nabi, tapi nggak mengungkapin. Ternyata apa? Nabi itu lebih cinta kepada Sayyidina Abu Bakar sehingga yang memperlihatkan kecintaan terlebih dahulu dan mengungkapkan itu Nabi sendiri. Para wali, orang-orang soleh itu semuanya mengungkapkan cinta sama Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, kami mencintaimu. Itu ucapanmu. Tapi Rasulullah itu langsung menjadikan Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang membuat dia jatuh cinta. Sehingga tidak akan ada lagi fadhail dan manaqib yang lebih mulia yang dimiliki oleh seseorang melebihi yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini salah satu cintanya siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar. Annahu min awail man aslama wa saddaqa bi Rasulillah. Dia adalah termasuk orang yang paling pertama masuk Islam. Wa saddaqa bi Rasulillah. Ini kenapa harus dikatakan wa saddaqa? Yang benar-benar sungguh-sungguh bersama Nabi. Karena ada sebagian sahabat itu nggak sungguh-sungguh. Islam keluar lagi, apalagi di awal.
Pertama masuk Islam itu berbeda dengan masuk Islamnya orang-orang yang di Madinah, yang mereka itu langsung mantap masuk agama dikarenakan tidak ada gangguan. Tapi kalau orang-orang Mekah yang dari awal mereka mendapatkan ujian yang sangat kuat, sehingga dari mereka ini ada yang masuk Islam keluar lagi, masuk Islam keluar lagi. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, apa kullu nazil kulul Islam bitaraddudi. Setiap orang itu masuk Islam itu maju mundur, kadang masuk kadang mundur. Kadang muslim, kadang murtad, kadang muslim, kadang murtad. Begitu. Ya, menerima agama Islam yang pertama baru datang ini gimana rasanya? Yang nggak pernah mereka dengar dari telinganya mereka, tiba-tiba datang seorang nabi dari kalangan mereka mengaku sebagai nabi. Terus mereka disuruh meninggalkan Lat wal Uzza, patung-patung yang bertahun-tahun mereka sembah, mereka yakini. Ini sangat berat buat mereka. Sehingga apa? Dari mereka ini yang masuk Islam, masuk, keluar. Check in, check out, check in, check out. Begitu gitu. Masuk keluar dari sebagian sahabat. Maka kata Rasulullah, semua orang yang masuk Islam semuanya maju mundur, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Kalau Abu Bakar masuk dan tidak pernah keluar lagi. Radhiyallahu anhu. Ya, mantap kan kekuatan. Ya. Sampai dalam riwayat, innaka lam tu'ti 'alal quwwatil badan wa inna ma tu'tika 'alal quwwatil iman. Abu Bakar, kamu ini tidak diberikan kekuatan dalam badan. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang kekar, bukan orang yang pintar berperang, tapi Allah berikan kekuatan yang lebih kuat daripada peperangan ataupun kekuatan badan, yaitu kekuatan iman. Ba'da Sayyidah Khadijah, setelah Sayyidah Khadijah, sebagaimana kemarin bahas bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah orang yang paling pertama, dikarenakan adalah orang yang berada di dalam rumah dan orang yang pertama kali mendengar apa yang terjadi kepada Nabi daripada datang Jibril dan sebagainya. Wa min khairi man ihtarahumullahu wa garrabahum min nabiyil karim. Cukup kemuliaan untuk Sayyidina Abu Bakar adalah orang dipilih sama Allah, dijadikan orang yang dipilih untuk Nabi Muhammad. Ya, dipilih untuk jadi sahabatnya Nabi, dipilih untuk menemani perjuangannya Nabi, ini mulia. Ya, wa garrabahum min nabiyil karim. Dalam yang keempat dari kemuliaan Sayyidina Abu Bakar adalah annahu hudiya bi suhbati Rasulillah. Beliau ini dapat bagian Rasulullah bukan ketika Nabi itu masih jadi Nabi saja. Jauh sebelum Nabi sudah berteman. Ya, soulmate, destiny begitu dari kecil. Ya, bersama Nabi SAW. Kadang teman itu yang lebih nggak percaya sebenarnya. Ya. Orang tuh paling dekat itu yang paling nggak percaya. Ini ada orang kekasihnya Allah. Ya. Orang lain bisa meyakini kalau dia adalah kekasihnya Allah, walinya Allah, tapi temannya sendiri nggak mungkin yakin. Ya, kayak itu berteman sama si bulan ini bilang saya tadi malam mimpi Nabi, percaya mau nggak? Enggak, ya, karena ini tahu pertemanan ini dekatnya bagaimana, misalnya canda tawa, ya, akan. Qabla nuzulil wahyi alaihi wa bi'tsati, ya sebelum diturunkan wahyu dan sebelum diutus, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat ataupun yang menemani Nabi SAW. Bahkan kana yuhibbuhu wa yumilu ilaih. Ya, bahkan sebelum menjadi Nabi saja Sayyidina Abu Bakar itu sudah senang sama Nabi. Ya, sudah dekat sama Rasulullah. Masih mudanya waktu zaman kecilnya sudah menyukai Nabi. Wa yumilu ilaih. Setiap saat itu selalu nanyain Nabi kemana-mana. Padahal Nabi belum jadi Nabi, udah senang. Wa yahtaru min baini amatin nas bi Makkah. Dari semua orang yang ada di Mekah, dari teman sebayanya Nabi, itu yang paling dekat sama Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Dari sebelum jadi Nabi, dari masa muda itu sudah berteman. Ya, umur 40 tiba-tiba Nabi SAW mengakui kenabian. Kalau kita bilang kaget ini gimana Sayyidina Abu Bakar ya? Punya teman tiba-tiba berteman lama, tiba-tiba nggak lama kemudian 40 hari nggak kelihatan, tiba-tiba datang mengaku sebagai Nabi. Berat rasanya. Wa yushhidu li hadha kutub tarajim siyar, sebagaimana dikatakan di beberapa tarajim dan kitab-kitab siyar yang menjelaskan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini berteman dengan Nabi bukan hanya saja ketika turun wahyu, bahkan jauh sebelum turunnya wahyu. Daripada keutamaan yang lain, Allah jalla wa ala ikhtarahu an yakuna rafiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hijrati. Sayyidina Abu Bakar ini yang kelima memiliki keutamaan yaitu menjadi teman. Bayangkan, teman Rasulullah dalam hijrah. Ini sedih kalau hijrahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini punya istri pertama ini matanya buta, nggak bisa ngelihat. Bukan Asma bintu Umis. Kalau Asma bintu Umis, beliau menikah setelah
Rasulullah wafat, ya, menikah dengan Asma bintu Umayyah, perempuan yang sangat paling beruntung. Asma bintu Umayyah itu pertama dinikahi oleh Ja'far Segaf, bukan? Ja'far ini apa? Bin Abi Thalib At-Tayyar, ya. Ini Asma bintu Umayyah. Sehingga Ja'far meninggal di peperangan Mu'tah yang tangannya dipotong dua-duanya sampai mendapatkan tusukan yang sangat parah, sampai nggak ada badan yang tersisa, melainkan semuanya terisi dengan tombak. Bayangkan, bukan satu tombak, seluruh badannya ini tertusuk dengan tombak. Akhirnya Ja'far meninggal, menikah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal setelah lama kemudian, ya. Sayyidina Ali juga sudah wafat, Sayyidah Fatimah, maka menikah dengan Sayyidina Ali. Ya, Muhammad turun terus. Bahkan dalam banyak beberapa sahabat yang pembesarnya ini sempat menikahi dengan Asma bintu Umayyah. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar ini punya istri matanya buta. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini mau hijrah bersama Nabi SAW, meninggalkan anak-anaknya. Ya. Dari anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar ini yang paling besar adalah Abdurrahman, ya. Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman ini masuk Islamnya terlambat, ya, setelah hijrah. Sampai di peperangan Badar itu Abdurrahman ini masih berseteru dengan ayahnya, berbeda kelompok. Ya, Abdurrahman masih di kelompoknya orang kafir Quraisy, Sayyidina Abu Bakar sudah di kelompoknya orang-orang Muslim. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar ini waktu perang Badar ini menghindar jangan sampai ketemu sama bapaknya. Itu karena apa? Takut berjumpa bapak sama anak. Ini situasinya lagi perang, ini bukan silaturahmi. Gimana? Akhirnya apa? Dia menghindar, ngejauh. Kalau kelihatan bapak ini dia kabur, ya, kabur terus. Sampai akhirnya diceritakan ketika Abdurrahman ini masuk Islam sama bapaknya. Saya waktu waktu perang Badar itu menghindar terus dari abah, gitu bilangnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, justru aku kebalikannya. Yang aku cari di perang Badar itu cuma kamu. Badar itu yang aku cari itu cuma kamu, gak nyari yang lain, lah nyari Abu Jahal atau yang lain, aku cari kamu. Mengapa enggak saya bunuh kamu? Nah, ini wayu siruna ala anfusihim, benar-benar ya. Peperangan Badar ini bukan perang jumlah, ya. Kalau ada orang sempat ada orang nggak paham kenapa perang Badar ini menjadi perang terbesar dalam Islam. Ini bukan perang jumlah. Kalau perang jumlah lebih banyak melawan Persia, melawan Romawi, jumlah Muslim 20.000. Melawan hampir 200.000, ada riwayat 700.000. Ini baru jumlah yang besar. Tapi perang Badar ini dikatakan perang yang paling besar itu bukan karena jumlah 313, nggak banyak. Tapi ini perang benar-benar melawan ego sendiri, ya. Anak sama bapak harus perang. Bayangkan, bapak harus memerangi anaknya, mertua harus perang sama menantunya, Rasulullah harus sama Abil As bin Rabi dan yang lain sebagainya, Abu Jandal dan siapa? Dan yang lain-lainnya. Itu mereka berperang antara anak dan bapak. Tidak kebayang. Kita kalau disuruh milih mana Islam atau bunuh bapak, nggak mau, orang masuk Islam. Tapi mereka dengan kekuatan iman siap berperang walaupun dengan bapak sendiri, yang penting dengan memperjuangkan agamanya Allah. Ini yang dikatakan perang terbesar. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini punya istri. Istri ini matanya buta, ya, nggak bisa ngelihat, ya. Punya anak Abdurrahman, Abdullah, Asma, dan Aisyah. Aisyah paling kecil, ya. Sayyidina Abu Bakar itu waktu di Gua Thur itu 3 hari 3 malam ngumpet di atas Gua Thur, ya, dan orang-orang, dan yang menjadikan kabar, kalau kita ini medianya Sayyidina Abu Bakar untuk mendapatkan kabar bagaimana orang Mekah, menjadikan sayembara mencari, ya, itu melalui siapa? Abdullah, anaknya, ya, Abdullah. Nah, akhirnya Abdullah ini nyewa orang, seorang Yahudi untuk jalan penunjuk melalui kota Madinah, tidak di jalur utama, yaitu Abdullah bin Urayyib, seorang Yahudi, bayangkan, membantu hijrahnya Nabi. Nah, punya istrinya ini matanya buta. Akhirnya apa? Rasulullah mendapatkan, karena yang lain sudah dapat perintah untuk hijrah, tapi Nabi sendiri belum dapat hijrah. Ya, Nabi itu mengorbankan dirinya. Yang lain hijrah duluan, karena hijrah ini untuk menyelamatkan dari siksaan sebenarnya. Ketika semuanya sudah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, Nabi sendiri adalah orang yang paling terakhir. Nah, ini sudah dilihat bahwa Nabi ini mengorbankan dirinya dibandingkan orang lain. Sampai pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini menunggu, kapan kita harus hijrah ya Rasulullah, menyusul sahabat-sahabat yang sudah ada di kota Madinah.
Akhirnya apa? Tibalah saatnya waktu malam Rasulullah mengetuk pintu dari Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bahwasanya sebelum subuh kita akan berangkat hijrah. Senang Sayyidina Abu Bakar sampai nangis. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar bingung, nggak punya duit. Ya, uangnya semuanya dipakai untuk membebaskan budak, untuk menolong orang Muslim, orang-orang Habasah yang masuk Islam. Sampai akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar ini ngakalin. Gimana caranya? Saya ninggalin nafkah. Ya, kawan, ini matanya buta nih istrinya. Sampai dikatakan Sayyidina Abu Bakar ini buat dari tanah liat seperti koin, tahu koin duit emas yang dulu, ya, koin emas gitu. Nah itu dibuat ya dari tanah begitu untuk dijadikan dimasukkan ke dalam surah. Surah ini kayak tasnya orang-orang dulu, ya, tempat uangnya orang dulu. Sampai akhirnya apa? Datang kepada istrinya, aku akan meninggalkanmu beberapa hari ataupun beberapa minggu karena aku hendak hijrah bersama Nabi. Ini ada beberapa sebagian harta yang kau harus pegang, ya, untuk kebutuhan. Dipegang sama istrinya, dimasuk, ya, yang namanya buta nggak bisa ngelihat kan. Akhirnya dia mengira kalau di dalamnya adalah koin emas semuanya. Padahal apa? Tanah liat semuanya. Ya, akhirnya apa? Sudah, kata istrinya. Dia pergi. Akhirnya Rasulullah tahu keadaan keuangan Sayyidina Abu Bakar di saat itu. Akhirnya datangnya Abu Bakar. Ma taruh kali ahli. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dengan yakin dia mengatakan, Taraktullaha wa rasulah. Aku tinggalkan buat anak istriku adalah Allah dan Rasulnya. Kok bisa? Akhirnya dia berkata, wahai Rasulullah, bukankah Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang meninggalkan anaknya di kota Mekah, di mana kota Mekah ini di saat itu nggak ada penduduk satupun dan nggak ada tumbuhan. Ghairati zar'in, nggak ada tumbuhan, ya, inda baitikal muharram, nggak ada tumbuhan, nggak ada orang, nggak ada apa, nggak ada air sama sekali, zam-zam belum keluar. Akhirnya dia meninggalkan, sehingga istrinya bertanya, wahai Ibrahim, apa yang kau tinggalkan untuk aku? Dia berkata apa? Yang aku tinggalkan untukmu adalah Allah dan Rasul. Adalah yang aku tinggalkan Allah dan kenabianmu. Sudah cukup, tinggalkan Allah dan Rasulnya. Hidup mereka, Allah berikan rezeki. Ya, kadang kita ini gak yakin sama rezeki. Ya, kadang kita ini gak yakin sama rezeki. Sampai ada orang itu pamit sama istrinya, suaminya meninggal. Ya, akhirnya takziah, ya Allah kasihan, gimana lah keuangan kamu. Ya kamu harus kerja keras. Sekarang orang yang nyari uang buat kamu setiap pagi jualan kerja ini, sekarang dia udah mati, udah nggak ada lagi. Akhirnya apa? Dia berkata, dhahaba akalan wa bagi rizq. Yang mati itu tukang makan rezekinya Allah. Yang mati itu tukang makan rezekinya Allah, dan Allah yang memberikan rezeki tetap ada. Ya, suami itu tukang makan rezekinya Allah. Ya, yang mati itu tukang makan rezeki, bukan yang ngasih rezeki. Ya, maka dari situ apa? Keyakinan dari Sayyidina Abu Bakar ini sangat kuat. Fi hijratihi min Makkah ila al-Madinah al-Munawwarah wa khassahu bi musahabatihi wa mu'annisihi. Ya, ini semua sahabat ini waktu Rasulullah dengan hijrah semuanya berharap. Ya, dari yang kuat ataupun yang lemah, semuanya berharap bakalan menjadi teman Nabi untuk berjalan berduaan dengan Rasulullah untuk berjalan ke kota Madinah. Semuanya berharap. Siapa? Orang yang nggak mau menjadi orang yang menemani dakwahnya, supirnya, yang menemani kemana-mananya perjuangannya Nabi. Siapa yang nggak mau? Sayyidina Umar berharap, Sayyidina Ali berharap, semua sahabat berharap ingin menjadikan kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Tapi ternyata Rasulullah memilih orang yang untuk menjadi penemani ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita ini pengen jalan kemana-mana, otomatis yang kita cari adalah orang yang buat kita senang. Gitu. Kalau orang kita nggak senang, nggak mau kita ngajak dia harus berjalan satu kendaraan dengan kita. Apalagi bermalam, ya, berhari-hari perjalanan sama orang yang nggak kita sukai, orangnya nggak peka, orangnya nggak benar-benar sayang sama kita, nggak mau. Rasulullah memilih Sayyidina Abu Bakar karena Rasulullah tahu Sayyidina Abu Bakar ini punya cinta sama Nabi ini sangat lebih, sangat besar. Ya, sehingga dipilihlah, ya, wa mabitihi, sampai teman tidurnya. Ya, Rasulullah itu tidur di atas pangkuan pahanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, siapa sahabat yang pernah ditiduri? Pahanya melainkan istrinya. Dari kalangan sahabat siapa yang pernah ditiduri pahanya ataupun kakinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena Sayyidina Abu Bakar itu kalau jalan masih hijrah itu maju ke depan, maju ke kiri, maju ke kanan, maju ke belakang, begitu aja terus. Bukannya diem, bukan jalan begini. Akhirnya apa? Kita nih ya Rasulullah, ya Abu Bakar, malah kenapa? Kok loncat sana, loncat sini, pindah sana, pindah sini? Udah diem kata Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar.
Saya ketakutan kalau saya punya firasat kalau ada bahaya dari sebelah kanan, saya pindah ke sebelah kanan, biar saya yang terlebih dahulu. Kalau seandainya saya merasa ada bahaya di sebelah kiri, saya akan pindah ke kiri, sehingga saya terlebih dahulu yang terkena musibah tersebut. Saya ke belakang, kalau saya mengira di belakang, di depan, kalau saya mengira di depan itu ada bahaya. Ini cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fiqar Thur, tilatan tilkal layalil mubarakah. Ya, sepanjang malam bersama Nabi, 3 hari 3 malam di satu ruangan bersama Rasulullah. Nggak kebayang indahnya. Ya, nggak kebayang indahnya Sayyidina Abu Bakar 3 hari 3 malam. Walaupun tak beralaskan kasur yang nyaman, ya, hanya di gua yang kecil, ya, tidak sampai tingginya sampai ke 1 meter pun enggak. Ya, tapi di situ dia bisa menikmati berduaan antara kekasih dengan kekasihnya. Ya, tidur bersama bareng. بمصاحبته ومؤانسه ومبيته معه في غرفه طيلة تلك الليالي المباركة. وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإن المراد بصاحبه أبو بكر بلا نزاع. Ya, kalau seandainya di dalam ayat tersebut yang menemani Rasulullah dalam hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar tanpa ada perselisihan, semuanya sepakat. Wa thabata fi sahihain, dalam kitab Bukhari dan Muslim juga, dalam hadis Anas Nabi SAW qala li Abi Bakar wa huma fil ghar ma dhannuka bi itsnainillahi thalithahuma. Ya, kata Nabi SAW dalam riwayat Sayyidina Anas, bayangkan olehmu, bagaimana perasaanmu wahai Anas untuk seseorang yang berduaan di satu gua lalu Allah adalah orang yang ketiga. Lalu Allah zat yang ketiga. Ya, kalau orang yang bukan mahram ya berkumpul dan syaitan adalah yang ketiganya. Tapi Rasulullah menjadikan apa? Bayangkan oleh wahai Anas untuk seseorang, untuk 2 orang yang sedang berduaan, yang dijalin karena Allah, dijalin karena berjuang karena agamanya Allah, dan ingat Allah ketiga dalam 2 orang tersebut. Dan Allah bersama mereka. 3 orang berarti 3, 2 Abu Bakar dan Rasulullah, yang ketiga adalah zatnya Allah bersama mereka. Ya, radhiyallahu anhu. Ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah besok masih lanjut panjang. Sayyidina Abu Bakar ini lumayan panjang. Padahal sebenarnya masih banyak, sampai di 15 yang dikutip di sini akan keutamaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk Sayyidina Abu Bakar. Allah tanamkan kepada kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa awliyaih. وارزقنا محبته واشرنا في زمرته الهديه وعلى كل نية صالحة جالبة في عذاب من الشر وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.